Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini dengan saya Pak Ais dari MTSNU Rodotul Mualimin Bedung. Kali ini yang kita bahas adalah materi genetis pewarisan sifat. Apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Kamu akan mendapatkan satu, apa itu gen? Dua, kamu akan mengetahui di manakah letak gen. Dan yang ketiga, kamu akan mengetahui materi-materi apa saja yang menyertai genetis kita, yang bisa diwariskan dari orang tua kamu kepada kamu. Sebelumnya, tolong subscribe, klik tombol lonceng, dan like, dan share, supaya channel ini tambah besar. Baiklah, kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Ada 3 subbab di sini, ada materi genetik, kemudian pola dan mekanisme pewarisan sifat, serta penerapan pewarisan sifat. Untuk pertemuan ini yang dibahas hanya untuk materi genetik saja. Kita akan membahas untuk subbab yang pertama dari pewarisan sifat, dari sel sampai dengan gen. Kita akan membahas secara tuntas apa itu kromosom, apa itu DNA, letaknya di mana, kita akan membahasnya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pewarisan sifat, kita akan cek fakta-fakta di sekitar lingkungan kamu. Yang pertama, apakah kamu punya kemiripan dengan orang tua kamu? Coba bayangkan di samping kamu ada orang tua kamu, ada ayah, ada ibu kamu. Kira-kira kamu mirip siapa? Mirip ayah, mirip ibu, atau keduanya? Atau mirip kakek jangan-jangan? Atau mirip paman? Pasti jawabannya ya, mirip keluarga kamu. Kalau nggak ayah, ibu kamu, atau nenek kamu, atau kakek kamu. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang diwariskan dari orang tua kamu kepada kamu. Apa yang diwariskan? Yaitu adalah gen. Tidak hanya harta, tidak hanya mobil, tidak hanya rumah, tapi ada juga gen. Pak, maksudnya gimana toh, Pak? Oke, kita akan melihat tabel berikut ini. Kita akan cek apa-apa saja yang diwariskan kepada kamu dari orang tua kamu. Ada bentuk rambut, keriting, lurus. Kalau orang tua kamu semuanya keriting, ada kemungkinan rambut kamu keriting. Berarti kamu diwariskan rambut keriting dari kedua orang tua kamu. Pak, kok ada kata dominan, ada resesif, maksudnya apa? Dominan itu adalah sifat yang menang, resesif adalah sifat yang kalah. Keriting dan lurus, dominan keriting. Berarti kalau ada 2 orang, misalkan ayah berambut keriting, ibu berambut lurus resesif, ayah keriting dominan, maka dapat dipastikan kemungkinan besar anaknya akan berambut keriting. Tidak semua, bisa jadi sebagian besar. Ada juga warna rambut diturunkan, kemudian rambut kebotakan, botak dan tidak, kemudian mata sipit atau lebar, warna bola mata, bentuk hidung, ukuran bibir, lidah, pipi, dan rahang. Nah, oleh karena itu tidaklah mungkin, misalkan ada tetangga saya itu bilang, saya tuh kepingin punya anak seperti artis Korea. Itu impossible, tidak mungkin. Karena sifat-sifat yang terlihat nanti diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau ayahnya kulitnya sawo mateng, ibunya juga kalau kulitnya sawo mateng, tidak mungkin anaknya berkulit putih, kecuali ada kelainan. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai kelainan pada gen di pertemuan berikutnya. Gitu anak-anak. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pewarisan sifat. Pewarisan sifat dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pewarisan sifat-sifat induknya kepada keturunannya atau hereditas serta gejala dan seluk-beluknya secara ilmiah. Nah, hal tersebut, pewarisan sifat, secara biologi disebut juga ilmu genetika. Tadi mempelajari tentang gen. Pak, dari tadi kok dibilang gen-gen terus toh?
Gen tuh di mana letaknya? Anakku sekalian, kita jelaskan. Di dalam tubuh kamu ada sel. Mau kepala, mau kaki, mau tangan, semuanya ada sel. Di dalam sel ada namanya inti sel atau disebut dengan nukleus. Di kulit ada selnya, ada nukleusnya. Di darah ada nukleusnya. Di usus ada nukleusnya. Dan nukleus itu mengandung kromosom. Dan di dalam kromosom itu ada DNA. Di dalam DNA ada gen-gen. Gen-gen itulah terletak di situ. Jadi di setiap sel ada gen. Jadi kalau ada dulu waktu ada orang kena bom misalkan, kemudian diidentifikasi ini miliknya siapa, ya cukup ditelaah selnya, kemudian dilakukan penelitian, kemudian dipetakan gennya, kemudian disamakan dengan keluarga terdekat, maka akan ketahuan ini miliknya siapa sel tersebut. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas mengenai sejarah genetika dulu. Kita akan mengenal tokoh-tokoh di balik ilmu genetika atau pewarisan sifat. Ada banyak, tapi saya sebutkan hanya dua. Yang pertama adalah Gregor Mendel dan William Johansen. Gregor Mendel adalah seorang peneliti, ahli botani, ahli tanaman, meneliti tentang kacang ercis atau kacang kapri. Kemudian dia menemukan hukum, yaitu hukum Mendel 1, 2. Sedangkan William Johansen adalah orang yang pertama kali mengungkapkan mengenai gen. Dari beberapa tokoh-tokoh tadi, yang paling terkenal adalah Gregor Mendel. Gregor Mendel disebut juga sebagai bapak ilmu genetika atau bapak ilmu pewarisan sifat. Itu anak-anak, dalam ilmu pewarisan sifat, yang bertanggung jawab mengenai pewarisan sifat adalah gen. Gen adalah suatu kesatuan dalam kromosom yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat organisme. Gen adalah komponen kecil atau segmen dari DNA, deoksiribonukleat acid, pada kromosom yang menyimpan suatu informasi genetik. Tempat di mana gen berada pada kromosom disebut dengan lokus. Jadi kita memiliki banyak gen, dari gen rambut, gen kulit, dan sebagainya. Bentuk gen bagaimana? Bisa kita simak dalam gambar berikut. Gen manusia, gen hewan, tumbuhan terletak pada kromosom. Di dalam kromosom terdapat lengan kromosom. Nanti kromosom bisa kita lihat, kita bahas. Di dalam DNA yang seperti apa ini, pita, atau dalam bahasa biologinya double helix, terdapat segmen-segmen seperti ini. Inilah yang disebut dengan gen. Tuh anak-anak, bahwa setiap informasi disimpan di dalam gen seperti ini. Jadi ada banyak sekali gen, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, informasinya ada di gen. Tadi telah dijelaskan bahwa gen letaknya adalah dalam kromosom. Bentuk kromosom seperti ini. Anak-anak bisa dilihat. Pak, tadi ada lokus tuh di mana? Di lengan di sini. Disinilah letak dari pita yang berpilin atau double helix. Disitulah ada segmen-segmen gen. Nah, disinilah ada segmen-segmen gen. Bahwa dalam awalan tadi telah saya jelaskan bahwa di setiap sel manusia terdapat sel. Sel memiliki inti, di dalam inti terdapat kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah unit genetik yang terdapat dalam setiap inti sel. Pada setiap makhluk hidup, kromosom berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein-protein. Tadi singkatan dari DNA itu adalah deoksiribonukleat acid. Setiap kromosom mengandung beberapa ribu gen. Panjang kromosom antara 0,2 mikrometer hingga 50 mikrometer.
Pak, mikrometer itu bagaimana toh? Mikrometer itu 10 pangkat min 6. Kalau saya konversi, misalkan 0,2 mikrometer, saya jadikan meter itu 0,0000002. Sangat kecil sekali, sehingga hanya bisa dilihat memakai mikroskop elektron. Pada manusia, panjang kromosom dapat mencapai 60 mikrometer. Bagaimana? Untuk mengenal kromosom, kita harus mengenal bagian-bagian dari kromosom tersebut. Baiklah anak-anak, kita akan membahas bagian-bagian kromosom. Bagian kromosom yang pertama adalah kromatid. Yang kedua adalah sentromer atau sentral atau pusat. Jadi yang pusat dari kromosom adalah sentromer. Disinilah satu-satunya bagian kromosom yang tidak terdapat DNA, tidak terdapat gen. Kemudian ada lengan pendek, lengan panjang. Disinilah akan terdapat DNA atau deoksiribonukleat acid yang membawa gen dan nantinya akan diwariskan dari orang tua kepada kalian. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk kromosom. Kromosom memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan telosentrik, di mana sentromernya letaknya di pinggir. Jadi lengannya cuma satu. Nah, ini ada sentromernya. Kemudian yang kedua yaitu akrosentrik. Letak sentromernya itu letaknya agak di pinggir, akan tetapi masih memiliki dua lengan, yaitu lengan yang panjang dan lengan yang sangat pendek. Ada juga submetasentrik yang sentromernya agak di tengah. Ini adalah submetasentrik, dan yang sentromernya persis di tengah disebut dengan metasentrik. Inilah bentuk-bentuk kromosom dalam tubuh makhluk hidup. Tipe-tipe kromosom. Jadi kromosom itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kromosom autosom. Kromosom ini bertugas menentukan karakter fisik. Maksudnya apa? Karakter fisik yang dimaksud adalah seperti warna kulit, bentuk gigi, bentuk hidung, mata, warna rambut, tinggi badan. Semua itu tanggung jawab dari kromosom autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap jenis kelamin, nanti lahir sebagai seorang perempuan atau lahir sebagai seorang laki-laki, adalah kromosom gonosom. Kromosom gonosom disebut juga kromosom kelamin atau kromosom seks, yang nantinya akan menentukan jenis kelamin suatu individu. Autosom kromosom tubuh, gonosom kromosom kelamin. Berapakah jumlah kromosom pada manusia, pada setiap sel? Nah, ini bagaimana bentuknya? Inilah anak-anak. Ini ada kromosom pria dan wanita, bisa kamu lihat. Ada bentuknya yang telosentrik, ada yang metasentrik, ada yang submetasentrik. Semuanya itu adalah kromosom-kromosom pada manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 22, kemudian 23. Yang 23 itu XY. Pak, maksudnya XY itu apa? XY dan XX pada wanita itu adalah kromosom kelamin. Jadi kromosom kelamin tuh hanya ada 2 atau 1 pasang. Kalau pria itu XY, kromosom kelaminnya atau gonosomnya. Kalau perempuan XX. Lihat perbedaan gambarnya. XY pria, XX wanita. Sedangkan 22 atau 44 pas 44 buah. Jadi kromosom itu dalam tubuh kita berpasangan. Ini ada satu pasang, 2 pasang.
Kalau jumlahnya 22 pasang, berarti kita memiliki 44 kromosom autosom atau kromosom tubuh, dan 1 pasang atau 2 kromosom kelamin. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah jumlah kromosom kita, jawabannya adalah 46 atau 23 pasang, yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gonosom. Kira-kira apakah setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang sama? Ternyata tidak. Manusia tadi telah kita bahas memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Orangutan 48. Orangutan itu satu-satunya primata yang mirip dengan kita, dengan ditandai dengan jempol yang bisa digerakkan dengan bebas, dan kelenjar mamai atau kelenjar susu yang letaknya di bagian dada. Hanya selisih 2 kromosom, jadi sangat mirip dengan kita. Kemudian ada sapi 60, tikus 42 kromosom, ayam 48. Wow, ayam sama manusia kan besar manusia. Kenapa kromosomnya banyak? Bisa jadi varietas dari ayam itu banyak. Ada jenis-jenis ayamnya kan banyak ya. Ada ayam kate, ayam Jawa, ayam pedaging, ayam petelur, ayam Bangkok. Masih banyak lagi jenisnya. Ada nyamuk 6 kromosom, lalat buah 8 kromosom, padi 24 kromosom, kelinci 44 kromosom, kentang 48 kromosom. Masing-masing memiliki kromosom yang berbeda-beda. Makanya kalau misalkan sapi disilangkan dengan tikus, tidak akan mungkin bisa, karena memiliki jumlah kromosom yang berbeda dan jenis kromosomnya pun berbeda. Gitu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Kalau masih belum paham, silahkan ulangi video sampai paham. Jangan lupa kerjakan link soal yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, supaya tambah besar channel kita. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.